Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kak Anggi. Kali ini Kak Anggi akan mereview materi yang dipaparkan oleh Insinyur Haji Syahrudin MSI selaku Widya Iswara dengan tema analisis isu kontemporer. Apa sih analisis isu kontemporer? Analisis isu kontemporer berikut ya. Tunggu ya. Oke, analisis isu kontemporer merupakan suatu pokok persoalan yang terjadi saat ini yang penyelesaiannya harus sesuai dengan masa saat ini atau modern. Oke, catat ya. Oke, sip. Adapun analisis isu kontemporer yang berkembang saat ini, yang pertama ada korupsi. Korupsi adalah, pasti teman-teman udah banyak yang tahu nih korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Garis bawahi ya, keuntungan pribadi. Catat. Yang kedua ada narkoba. Pasti udah tahu nih narkoba apa. Narkoba itu, oke, kita ulang lagi ya. Narkoba merupakan narkotika dan obat berbahaya serta nafsa. Istilah yang biasa digunakan oleh Kementerian Kesehatan yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Oke, paham ya sampai sini ya. Yang ketiga ada terorisme dan radikalisme. Ini yang paling berbahaya. Yang ketiga ada terorisme dan radikalisme. Apa sih itu terorisme dan radikalisme? Mungkin kita sering mendengar terorisme dan radikalisme. Terorisme dan radikalisme merupakan suatu tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, garis bawahi ya, ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal. Oke, cukup sampai situ. Itu diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Nah, terorisme dan radikalisme ini ada 4 bentuknya yang berkembang saat ini. Yang pertama ada wing left teroris, yaitu bentuk teror sayap kiri. Itu kelompok yang menjalin hubungan dengan gerakan komunis. Catat ya. Yang kedua ada wing right teroris. Apa itu? Wing right teroris merupakan kelompok yang terinspirasi dari fasisme. Itu yang kedua. Yang ketiga ada etnasionalis. Apa itu etnasionalis? Yaitu bentuk teroris separatis. Oke, paham ya? Nomor 4 ada religious scare teroris, yaitu yang dimana bentuk terorisnya mengatasnamakan agama atau menjadi landasan agama. Oke. Yang keempat ada money laundry. Apa itu money laundry? Money laundry bukan cuci uang ya, namun pencucian uang. Tidak dapat diartikan perkata, namun ini merupakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, merupakan dapat diartikan juga segala tindakan transaksi yang mengandung unsur pidana, kejahatan atau tindakan menyamarkan dana maupun aset yang bukan haknya dan berasal dari kegiatan kriminal. Nah, itu bahaya tuh. Salah satunya yang fenomenal, salah satu oknum pejabat negara, lembaga tinggi negara DPR RI adalah Bapak Setia Novanto menjadi tersangka terseret kasus Blanko EKTP yang menyebabkan merugikan negara yang dicapai kurang lebih 2,3 triliun. Oke, cukup sampai situ. Yang kelima, ini terakhir nih, ada proxy war. Proxy war merupakan sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan untuk mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal. Dikutip dari website Kementerian Pertahanan.go.id. Nah, kenapa ada proxy war ini? Karena pada dasarnya karakteristik teknologi serta perkembangan zaman berubah. Yang tadi karakteristik perang
fisik to fisik sekarang berubah menjadi suatu paham. Karena pada dasarnya ketika berperang itu satu, mengeluarkan dana yang tidak sedikit, yang kedua korban yang banyak. Nah, ancaman proxy war ini adalah merupakan ancaman militer yang dimana diantaranya perang asimetris, perang hibrida, dan perang proxy. Nah, pada suatu bangsa tertentu harus membentengi bangsanya dengan nilai-nilai ideologi bangsa tersebut. Jangan sampai suatu ideologi bangsa akan runtuh dan jatuh. Seperti itu, kira-kira seperti itu. Nah, dari kelima analisis isu kontemporer, apa hubungannya sikap dan peran terhadap peran sebagai aparatur sipil negara? Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwasannya peran ASN di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN yang pertama menjadi pengambil kebijakan publik, yang kedua menjadi pelayan publik, yang ketiga adalah PHYO. Oke, benar. Yang ketiga adalah perekat pemersatu bangsa. Nah, dari ketiga peran ASN dalam menganalisis isu strategis dan analisis isu kontemporer, diharapkan ASN peka dan respon terhadap perubahan yang dinamis terhadap kelangsungan bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian review dari podcast Kak Anggi. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih Bapak Insinyur Haji Syahrudin MSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.